Kami datang kepadamu di dalam keadaan kami masing-masing yang Tuhan tahu. Kami tidak mungkin berjalan dalam dunia ini tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, berkati kami lagi dengan kebenaran firman-Mu pagi ini. Sehingga kami boleh menerima sesuatu lagi yang baru yang boleh mencerahkan pikiran kami, yang boleh menolong kami untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Roh-Mu yang kudus yang mewahyukan Alkitab ini ada di tangan kami. Kiranya menolong kami supaya apa yang kami baca, yang kami pikirkan, kami mengerti. Dan apa yang kami mengerti, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu jemaat tahu lembaga yang pertama dicipta oleh Tuhan Allah, yang pasti bukan KPK, bukan institusi pemerintah, bukan. Yang pertama dicipta adalah keluarga. Keluarga adalah institusi pertama yang dicipta oleh Tuhan Allah. Maka itu sejak penciptaan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, keluarga itu penting. Pertanyaannya, mengapa keluarga zaman ini mengalami yang sebaliknya? Mengapa ada begitu banyak persoalan di dalam rumah-rumah yang katanya di dalamnya ada keluarga-keluarga? Ada sebuah buku menulis, jika Anda ingin menghancurkan satu bangsa atau satu negara, hancurkan institusi yang paling kecil, keluarga. Kalau keluarga itu bermasalah, keluarga itu hancur, maka bangsa, masyarakat, negara itu hancur. Mau menghancurkan gereja ini? Gampang sekali. Biar setiap keluarga mencari jalannya sendiri ketika menghadapi persoalan dalam hidup ini. Apa yang saya mau katakan pada minggu pagi ini, keluarga itu penting. Dan saya pikir Bapak Gembala punya tugas tidak mudah. Karena harus memperhatikan, harus mendoakan setiap keluarga. Boleh saya tahu yang sudah berkeluarga boleh angkat tangan? Yang rencana berkeluarga boleh angkat tangan? Jangan dikorek-korek lah. Yang rencana tidak mau berkeluarga. Kalau yang ketiga ini kasihan. Karena rupanya institusi ini hanya ada di dunia. Nanti kalau sudah di surga tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Rugi. Kecuali ada panggilan khusus untuk hidup sendiri. Itu ada karunianya. Karunia selibet. Saya enggak punya karunia itu. Karena saya sudah terlibat dalam pernikahan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin yang hadir pagi ini, saya kan belum berkeluarga. Tema untuk ibadah kita pada hari ini adalah pernikahan dalam Kristus. Saya baru pulang dari satu tempat, saya diajarin begini, Pak kalau mau tanya tentang pernikahan, Bapak punya dua pertanyaan. Yang pertama harus Bapak tanya-tanya, sudah nikah atau belum? Lalu pertanyaan kedua, sudah kawin atau belum? Lalu saya tanya, kenapa? Karena di sini banyak yang sudah kawin tapi belum dinikahkan.
kumpul kebo ya, itu bahasa Inggrisnya buffalo togetherness, kerbau kumpul bersama. Itu mereka sudah kawin tapi belum nikah. Sebaliknya, kalau bapak tanya sudah nikah, kalau dibilang sudah nikah, ada dua kemungkinan. Ditanya lagi, bagaimana proses pernikahannya? Kawin dulu baru nikah atau nikah baru kawin? Nanti mereka akan jawab bapak pendeta mau tahu aja. Yang pasti bapak tahu toh, di sini kawin dulu baru nikah. Ternyata di bangsa-bangsa lain juga ada seperti begitu. Wajib hukumnya kawin dulu, kalau sudah punya anak baru dinikahkan. Jadi kalau tidak punya anak masih gampang untuk dipisahkan. Ada yang setuju? Boleh angkat tangan. Ya memang karena bukan bangsa kita, bangsa lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka apa yang membedakan pernikahan kita, orang Kristen, dan semua orang lain yang sudah menikah, kata itu, dalam Kristus. Nanti saya akan beritahu apa bedanya. Kenapa keluarga kita harus berbeda? Saya mundur. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, setelah semua sudah selesai, Tuhan Allah bilang semua sungguh amat baik. Laki-laki perempuan dicipta sungguh amat baik, semua baik. Tapi Kejadian 3 persoalan datang. Keluarga mulai masuk dalam masalah. Maka itu sampai hari ini, maaf ya Bapak Ibu, sekalipun pendeta, kalau dia katakan tidak ada masalah dalam rumah tangga saya happy sampai hari ini. Menurut saya tidak jujur. Tidak jujur. Semua rumah tangga sudah masuk dalam pergumulan ini. Dan itu tidak bisa dihindari. Itu sebabnya ada kalimat bilang begini, di bawah tiap atap pasti ada ratap. Saya ulangi. Di bawah tiap atap pasti ada ratap. Entah yang meratap itu ibunya atau bapaknya. Jangan pikir laki-laki tidak bisa menangis. Laki-laki juga bisa menangis. Apalagi sudah berkaitan dengan keluarga. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk memikirkan kebenaran ini, pernikahan dalam Kristus. Apa itu? Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu jemaat memperhatikan Alkitabnya, yang mengikuti dari rumah lewat streaming juga boleh mengikutinya. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu jemaat ayat 22. Kita bergantian sampai ayat yang ke-33. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat 22. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sebab itu
laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan kita, apa itu pernikahan? Orang bisa memberikan banyak definisi, tapi saya hanya mau menyampaikan satu kata saja. Pernikahan itu bicara tentang perjanjian. Perjanjian. Meskipun dunia ini menerjemahkannya lain, pernikahan itu bicara tentang chemistry. Apa ya? Sudah cocok kami. Ucok kami, udah cocok. Sudah cocok kami. Awalnya begitu. Nanti tahun pertama setelah bulan madu lewat, madunya sudah habis, tinggal lebahnya. Baru mulai, gak cocok aku sama dia. Loh, tadi ucok, sekarang kenapa gak cocok? Karena cekcok. Kenapa cekcok? Karena saya baru tahu ternyata jempol kakinya tidak ada. Ya kalau waktu pacaran kan pakai sepatu terus rapi. Tidak tahu, waktu pacaran semua yang kurang pasti disembunyikan. Kalau sudah menikah, semua yang kurang tidak perlu disembunyikan. Transparan. Itu sebabnya banyak orang kaget. Waktu pacaran kan kamu nggak tahu kalau dia tuh tidurnya ngorok. Setelah menikah, astaga. Ada istri bergumul 3 bulan tiap malam menangis karena suaminya nyanyian khusus setiap malam. Lalu saya tanya, apa yang kamu buat selanjutnya? Ya rasanya mau pisah, tidak mungkin pisah ranjang. Karena apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekalipun oleh karena ngorokannya itu. Jadi dia bilang saya berdoa Pak Pendeta. Saya minta Tuhan buat kuping saya sedemikian rupa supaya kalau saya dengar ngorok itu ibarat lagu klasik sehingga saya bisa tidur. Bapak Ibu mau tahu ternyata berhasil. Anak sudah 3 kalau nggak salah. Berarti tidak ada masalah, semua bisa diatasi. Sebelum menikah ada banyak hal yang kita tidak tahu. Setelah menikah kita tahu banyak hal. Lalu apa yang harus kita buat? Nah inilah beda kalau dikatakan pernikahan itu chemistry. Chemistry itu sesuatu yang spontan. Sedangkan perjanjian itu sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang harus diputuskan dengan memikirkan. Maka apapun yang terjadi kalau sudah menikah, saya sudah buat keputusan. Dan bukan hanya itu, saya sudah berjanji. Dan perjanjian itu di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Lengkap langit dan bumi. Jadi kalau yang bercerai harusnya jangan tinggal di bumi lagi. Karena kemana-mana dilihat memang saudara-saudara budaya kita sedang berubah. Dulu kalau orang bercerai itu aib bagi keluarga. Keluarga besar. Sekarang malah ngetren. Bisa diviralkan. Budaya sudah berubah. Maka saudara-saudara kalau ditanya apa itu pernikahan? Pernikahan itu bicara satu perjanjian. Itu berarti satu ikatan. Sampai maut memisahkan. Kecuali ada perempuan lain namanya maut. Datang memisahkan. Kan janji nikah itu selalu kecuali maut memisahkan. Tapi ada seorang pendeta mengubah. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, sampai kebosanan memisahkan kita. Ternyata ada juga yang bosan. Karena setiap di kamar lihat dia lagi, tidur dia lagi, keluar kamar dia lagi. Maka ada yang bilang sampai kebosanan memisahkan kita.
Mungkin iseng-iseng perlu tanya juga kepada pasangan-pasangan ini. Kamu bosan nggak dengan pasanganmu? Coba tanya di situ. Yang bawa anak-anaknya tanya mamanya, mama bosan nggak? Ternyata ini salah satu. Maka kalau kita bicara tentang pernikahan itu, kita harus sampai pada poin ini. Kita harus tahu bahwa ini sebuah perjanjian, satu ikatan yang tidak bisa dilepas oleh siapapun sampai maut memisahkan. Saya dengar ada seorang artis cerai, lalu ada yang usul menikah lagi. Dia bilang, pendeta saya tidak izinkan karena yang saya ceraikan itu masih hidup, kecuali dia mati. Jadi ya kita berdoa kepada Tuhan supaya cepat cabut itu. Kita cabut yang di sana supaya kita bisa menikah. Ya juga tidak begitu. Tapi manusia selalu mencari alasan bagaimana caranya supaya dia bisa menikmati apa yang dia mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mulai dari sini dulu. Jadi kalau bicara rumah tangga, bicara pernikahan itu bicara ikatan, itu perjanjian. Sudah berjanji. Saya dengar beberapa gereja menambah waktu ucap janji di depan pendeta, ada kalimat tambahan, dan tidak akan menceraikan engkau. Wah, bagus juga. Tapi cerai juga. Makanya kadang-kadang ada yang mengatakan hanya ucapan saja, nanti lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang, ada lagunya kan? Maka itu tema kita di dalam Kristus. Tanpa Kristus semua itu mungkin terjadi. Di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Cara berpikirnya baru, tidak berpikir lagi seperti cara dunia berpikir. Dunia berpikir tentang chemistry. Maka itu ada dalam satu survei disuruh tanya, apa yang kamu rasakan setelah 30 tahun menikah? Kamu mencium istrimu sekarang dan pada pertama kali kamu mencium dia, ada beda tidak? Dia bilang, pertama kali cium itu ada strom. Sekarang padam listrik. Tidak ada strom lagi. Nah, kalau pernikahan itu hanya karena chemistry, itu sebabnya banyak perceraian. Mengerti maksudnya? Maka harus dipahami sebagai sebuah perjanjian. Tapi perjanjian ini, yang berjanji ini manusia. Manusia yang berdosa. Maka kalau di luar Kristus, itu sangat mungkin. Kalau zaman dulu, sebelum zaman sekarang ini, tadi saya katakan budaya kita yang lalu itu, kalau perceraian itu aib, itu dia bertahan oleh karena simpul-simpul budaya adat itu masih kuat. Jadi kayak manapun tetap kita harus tetap suami istri sampai maut memisahkan. Itu dulu. Sekarang tidak. Makanya beberapa orang tua mengeluh kepada saya, Pak Pendeta, dulu anak menikah itu disatukan oleh orang tua dan nampaknya lestari sampai jadi opa oma. Sekarang mereka disuruh pilih sendiri, hanya 1 tahun bubar, 2 tahun bubar, 3 tahun bubar. Apakah mesti kembali lagi ke zaman dulu biar orang tua yang pilihkan? Pasti nggak mau. Saya katakan masalahnya bukan di situ. Masalah utamanya kata dalam Kristus. Maka pernikahan Kristen, pernikahan orang percaya harus berbeda. Harus berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya kita sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga sekalipun tidak dapat disangkali masalah begitu banyak. Tapi kita bisa langgeng sampai opa oma. Di dalam gereja kita sudah ada yang terbukti sampai opung, sampai opa oma masih langgeng. Cobalah sekali-sekali dalam kebaktian dudukkan mereka dan ditanyakan, wawancara. Apa rahasianya? Kenapa masih bertahan sampai hari ini? Beberapa waktu yang lalu di kampus di mana saya dididik,
Kami buat acara itu 1 semester 1 kali. Pasangan staf didudukan di depan, ditanya bagaimana pacaran sampai menikah. Untuk memberikan pelajaran, pendidikan kepada mahasiswa. Wah, itu seru itu. Mungkin di gereja perlu juga, daripada khotbah terus mungkin kadang-kadang ada yang juga, aduh khotbah lagi. Mungkin sekali diubah sedikit, didudukkan beberapa pasangan muda dan pasangan yang senior, lalu di situ ditanya, apa yang terjadi? Apa rahasianya kok bisa sampai hari ini, di zaman seperti ini masih bertahan? Mungkin Bapak Ibu jemaat, kalau saya bicara di sini mungkin ada yang heran. Ada kakek nenek sudah 70-an tahun mau bercerai. Saya bilang ini mau apa lagi ini? Sebentar lagi sudah menghadap pencipta. Masih juga mau cerai. Hanya gara-gara si kakek jalan dengan gadis remaja. Nenek cemburu. Nenek juga. Itu hanya jalan sama remaja. Hanya gara-gara itu mau cerai. Saya sebagai hamba Tuhan saya bingung bagaimana mulai ini. Kakek nenek ini mau cerai lagi. Mau apa lagi? Saya tanya kepada dosen saya, dosen bilang begini, doakan saja. Yo, saya minta nasihat bagaimana konseling kakek nenek ini sementara saya belum menikah. Betul, kita doakan. Waktu saya pergi lagi, mereka dua sudah duduk di depan. Mesra sekali ini kakek nenek ini. Lalu apa yang terjadi saya bilang, anaknya sendiri yang kemudian mendamaikan mereka. Jadi ternyata yang kakek-kakek juga masih pingin cerai. Apalagi yang masih muda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ini yang pertama ini perlu kita pahami betul bahwa pernikahan itu sebuah perjanjian, bukan chemistry. Baru yang kedua, kita mau melihat apa tujuannya. Apa tujuan orang menikah? Wah, ini jawabannya banyak. Melanjutkan keturunan. Nah, kalau enggak dapat anak, melanjutkan perkelahian. Kadang-kadang susah itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Berkeluarga mau punya keturunan, tidak ada keturunan. Apa yang dibuat? Ya nanti ke dukun lagi. Macam-macam usaha. Pertanyaannya, tujuan menikah itu apa? Kalau saya bertanya sekarang kepada Bapak Ibu yang sudah menikah, apa tujuannya menikah? Lalu pertanyaan saya yang kedua, sudahkah tujuan itu tercapai? Lalu yang belum menikah saya tanya, kalau seandainya 1 kali menikah, apa tujuannya? Mulai dari sekarang, buat tujuan. Ada 7 tujuan Pak. Hebat sekali, 7. Visi misi pernikahan. Jadi dibikin visi misinya. Untuk apa saya menikah? Tidak usah repot-repot. Kembali saja kepada Alkitab. Sejak awal Tuhan memang menghendaki pernikahan itu. Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Waktu Adam melihat Hawa, dia katakan inilah tulangku. Ini pengakuan yang luar biasa. Ini tulangku. Ini dagingku. Setelah kejadian 3 dosa masuk ke dalam dunia, perempuan ini yang kau tempatkan, dialah penyebab semuanya. Kalau Tuhan tanya kepada perempuan, apa yang terjadi, kenapa kamu makan buah itu? Ular. Setan yang disalahkan. Nah, komunikasi itu berubah sejak kejadian pasal yang ketiga. Itu sebabnya semua keluarga sampai hari ini tidak bisa menghindari persoalan ini. Kalau ada masalah, tidak ada yang berani mengaku salah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, perceraian terjadi ketika dua-dua tidak mau disalahkan. Tapi dengar Bapak Ibu, ketika ada persoalan, ketika ada masalah di antara 2 orang, tidak ada yang 100% benar, dan tidak ada yang 100% salah. Tidak mungkin. Dua-dua pasti berkontribusi di dalam persoalan itu. Yang diperlukan hanya kerendahan hati untuk berkata, ya saya salah. Maka salah satu rahasia
keluarga itu bisa langgeng adalah masih adakah pengampunan, masih adakah pengakuan, masih adakah kata maaf, masih adakah yang berani berkata, maafkan saya salah. Yang terjadi tidak. Sejak kejadian pasal yang ketiga, di dalam rumah tangga hubungan manusia satu dengan yang lain memperebutkan kendali, termasuk di dalam rumah tangga. Maka itu dalam nasihat kepada jemaat di Efesus, Paulus jelas sekali. Di dalam rumah tangga itu juga ada hierarki. Suami sebagai kepala. Bukan dia kepala pemerintahan, bukan. Dia bukan raja diktator, juga bukan. Begitu bicara kepala, pikiran kita sudah ke sana ini. Nanti dia perintah-perintah saya, bukan. Bukan itu. Maka itu di sini dibilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Yang terjadi, tanduklah suamimu. Bukan tunduk tapi tanduk. Maka saudara, makin sulit kita zaman ini mengerti ayat ini, teks ini. Apa maksud tunduk kepada suami? Zaman sekarang semua orang minta dikasih jempol. Semua orang minta untuk dihargai. Semua orang minta untuk diakui. Maka makin sulit kita mengerti kata ini. Apa artinya tunduk? Apa artinya taat? Ini makin sulit. Saudara, kalau orang bikin begini ke saudara, saudara jangan marah. Dia tidak sayang, dia benci saya. Maka semua yang bilang begini itu dibilang haters. Belum tentu. Karena memang Anda nggak benar, maka dia kasih kode begini supaya kamu berubah. Orang koreksi kamu dibilang membenci saya. Itu dunia sekarang kan. Tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur. Kalau ditegur dibilang nggak sayang sama saya. Kalau pendeta tegur, Pak Pendeta nggak sayang saya. Bukan. Justru karena dia sayang, dia menegur kamu supaya kamu jangan jatuh, supaya kamu jangan terpuruk. Dunia sekarang semua sudah berubah sehingga kita ditarik ke dalamnya, sehingga kita mengalami persoalan lebih banyak lagi. Oleh karena semua kembali kepada ego, semua pokoknya saya, semua pokoknya saya. Era sekarang ini semua pokoknya saya, dan saya. Maka itu saudara-saudara, kita bicara pernikahan dalam Kristus, apa tujuannya di sini jelas dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 27 dan seterusnya kita perhatikan. Apa tujuannya pernikahan? Kalau berdasarkan teks ini, yang pertama membersihkan dan menyatukan. Waktu saya menikah dengan istri saya, kehadiran saya menolong dia untuk makin dekat kepada Tuhan. Nanti saya kasih gambarnya. Jadi tujuannya bukan pertama-tama ke saya, tapi kepada pasangan saya. Maka itu dikatakan dalam teks kita, seperti Kristus. Saya harus menghormati atau mengasihi istri saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri, tunduk kepada suamimu seperti jemaat tunduk taat kepada Kristus. Jadi kalau saya mengasihi istri saya, alasannya bukan ada pada dia, tapi alasannya ada pada Kristus. Maka itu pernikahan dalam Kristus. Saya mengasihi dia oleh karena Kristus. Oke, bagaimana Kristus mengasihi saya? Bagaimana Kristus mengasihi saudara? Tuhan Yesus mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih jauh dari Tuhan, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Kita sebaliknya. Kenapa? Dia tidak memperhatikan saya. Itu sebabnya, maaf, dia tidak akan mendapatkan kasih dari saya. Ini bukan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen bukan bagaimana dia mengisi hidup saya, bagaimana dia membahagiakan saya, bukan. Pernikahan di dalam Kristus bagaimana saya membahagiakan dia oleh karena Kristus, bukan karena dia. Jadi kalau saya melakukan tugas saya sebagai suami, saya mengasihi istri saya mencintai dia,
alasannya bukan kepada dirinya, bukan. Tapi alasannya pada Kristus. Karena saya ada dalam Kristus. Maka ketika saya melakukan fungsi, tugas saya sebagai suami kepada istri saya melakukannya seperti Kristus. Menyerahkan dirinya mati untuk saya yang berdosa. Nah saudara, ini tidak ada di mana-mana. Hanya Alkitab yang beritahu kita. Maka rahasia rumah tangga yang langgang itu, kalau Kristus tidak ada lagi dalam rumah tangga kita, siapapun dia, mau Kristen, mau pendeta, ada juga kok pendeta yang kemudian cerai. Tapi itu bukan legitimasi supaya semua ikut cerai, bukan. Begitu Kristus tidak ada dalam kita, begitu kita tidak lagi melihat kepada Kristus, jangan harap rumah tangga kita baik. Maka itu tujuannya apa sih pernikahan itu? Dari teks ini saya hanya bilang membersihkan. Artinya bagaimana hidup saya kepada pasangan saya. Dia berubah, bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Pertama mulai dari saya sebagai suami. Saya bukan, jangan salah mengerti ya. Bapak-bapak itu adalah imam dalam rumah tangga. Tolong ya, itu bukan konsep Alkitab. Bukan. Saudara sedang kutip konsep orang lain. Suami itulah imam dalam rumah. Itu konsep lain. Begitu saudara dan saya percaya kepada Yesus. Kamu adalah imamat rajani. Kita semua imam. Tidak usah ikut-ikut yang lain. Memang mungkin kita sering dengar itu. Makanya ada istri bilang, kamu kan imam dalam rumah. Kamu yang pimpin ibadah, kamu yang doa, ini ngawur. Sorry, saya harus beritahu. Salah kutip itu. Dalam rumah tangga, ibadah itu tugas semua. Suami, istri, anak-anak semua. Jangan bersembunyi di balik istilah itu. Papa kan imam, papa lah yang pimpin. Lah papa tidak tahu berdoa dari kecil sampai tua. Dipaksa jadi imam. Imam apa ini? Semua. Memang tidak dapat disangkal dalam rumah tangga, kadang-kadang yang pertama bertobat itu istri, ibu. Ya sudah, ibulah. Jangan paksa. Makanya berkelahi terus. Suaminya terus dituduh-tuduh. Kamu imam apa ini? Suami kan imam. Oh, dia sendiri tidak ngerti apa itu. Udah keliru, merdu lagi. Tidak usah lagi dipaksa. Bukan itu. Semua orang yang percaya kepada Yesus. Kita tahu apa itu tugas imam. Bapak Ibu tahu tugas imam? Tugas imam itu mewakili manusia menghadap pada Tuhan. Mewakili manusia berdosa. Itu tugas imam. Diterjemahkan dalam konteks hidup gereja, imamat yang rajani. Kita semua harusnya mewakili orang berdosa untuk Tuhan. Kita jadi juru syafaat. Mereka yang masih jauh dari Tuhan, melalui hidup kita lah mereka dibawa kembali kepada Tuhan. Itu fungsi imamat yang rajani. Kita pakai bahasa yang lain, itu namanya misi. Kita harus kemana saja melalui hidup kita, pelayanan kita, orang dibawa kembali kepada Tuhan. Jadi jangan kutip salah ya. Lalu yang berikut di sini dikatakan dasar dari pernikahan pasangan, jadi begini. Dasar dari pernikahan itu, pasangan Anda datang ke dalam hidup Anda bukan untuk menjadi juru selamat Anda, tetapi untuk bermitra dengan juru selamat untuk membawa Anda menjadi pribadi yang Kristus inginkan. Jadi sebenarnya pernikahan itu harusnya indah, oleh karena dalam pernikahan itu kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada siapa yang lebih hebat, siapa yang kurang hebat, bukan. Maka itu Alkitab mengatakan kepada kita bahwa romantisme, persahabatan, kesenangan, kemitraan adalah sangat penting, tetapi mereka akan ditingkatkan jika Anda memulai dengan pengakuan ini. Anda tidak baik-baik saja sebagaimana adanya. Anda memiliki kekurangan dan Anda memiliki segala macam masalah.
Zaman ini orang bilang begini, saya mau menikah tapi kalau kamu datang ke dalam hidup saya, jangan ubah saya. Kamu harus bisa terima saya apa adanya. Pernah dengar gitu? Mereka yang terlibat dalam lesbianisme, LGBT, mereka bilang gereja menolak kami, gereja membenci kami, tidak mengasihi kami. Saudara, mengasihi sesama harus dimengerti begini. Kalau benar saudara mengasihi sesama, kasih saudara itu mengubah hidupnya. Itu baru kasih yang sesungguhnya. Kalau saudara bilang mengasihi dan saudara membiarkan dia terus dalam dosa, saudara orang yang paling jahat. Jangan pernah bicara mengasihi kalau saudara biarkan dia terus. Kalau saudara mengasihi harus mengkoreksi, membuat dia berubah jadi lebih baik. Tuhan hanya menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Sudah jelas itu. Tuhan tidak beri hak hidup seperti itu. Bukan gereja membenci, bukan. Kami mengasihi Anda. Yang kami tidak terima sikap Anda terhadap dosa. Anda menganggap itu biasa. Anda menganggap itu sudah dilahirkan begitu. Anda menganggap Tuhan menghendaki kamu begitu. Keliru. Itu yang kami tidak terima. Kamu pribadi kami kasihi. Tapi sikap kamu terhadap perbuatan dosa itu yang kami tolak. Jangan salah mengerti. Sering kita dengar seperti begitu ya. Gereja itu menolak. Bukan menolak, bukan. Kami tidak menolak kamu sebagai pribadi. Yang kami tolak adalah cara pikir kamu, sikap kamu terhadap dosa. Itu yang kamu tolak. Dan kami mengajarkan kamu, itu tidak benar. Tuhan tidak mencipta seperti itu. Dosa merusak. Setelah dosa merusak, Tuhan dituntut untuk menerima apa adanya. Oh, tidak bisa. Bapak Ibu sering mungkin mendengar, terima saya apa adanya. Ya, kamu ada apa? Ada seorang penyanyi terkenal di Filipina, perempuan, setelah terkenal bolak-balik ke Amerika, balik lesbi. Dan itu heboh di Filipina. Mamanya nangis tidak bisa terima. Kamu pergi ke Amerika, ini hasilnya. Lalu dia bilang mamanya, cobalah terima saya apa adanya, anakmu memang begini. Mamanya bilang, terima bagaimana? Terima kamu dengan semua perbuatan kamu yang melanggar firman Tuhan ini. Tidak bisa. Akhirnya mamanya juga ditolong oleh hamba Tuhan. Dan dia mulai mengerti. Saya menerima kamu sebagai anak saya. Tapi perbuatanmu saya enggak terima. Kalau kamu masih mengakui aku sebagai mamamu. Dengar sekarang mama bicara. Tinggalkan cara hidup seperti itu. Saya mengikuti beberapa video klip saudara kita yang terlibat dalam LGBT. Mereka bilang mereka tahu salah, tapi mereka sulit mau keluar. Bagaimana keluar dari situ? Ada terapi, ada di strom lah, banyak cara. Jadi mereka juga tahu. Cuma kalau mereka sudah dalam komunitas, mereka merasa hebat sudah. Maka dia hanya ditarik ke dalam komunitas. Coba dicabut keluar dari komunitasnya, dia akan menangis. Karena dia tahu itu tidak benar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi sulit bagi kita untuk mengerti teks kita ini oleh karena dunia di sekitar kita tidak mendukung. Maka saya mau katakan, jangan pernah mencari nasihat dari dunia ini. Hancur. Tunduk atau taat, ketaatan di sini sangat sulit karena kita dipanggil untuk menghormati dan tunduk, mengasihi dan berkorban. Tidak peduli bagaimana pasangan kita berperilaku. Ini pernikahan dalam Kristus. Ini sulit ini. Kita diminta menghormati dan tunduk. Ini untuk wanita. Mengasihi dan berkorban untuk suami. Tidak peduli bagaimana pasangan kita berperilaku. Dan ini yang Tuhan minta. Saya tetap mengasihi kamu. Apapun yang terjadi dengan dirimu. Ini sulit.
Yesus mengasihi saudara dan saya begitu. Kalau tunggu kita semua berubah, tunggu kita semua bertobat baru dia memberikan kasihnya, bagaimana itu? Kita tidak ada di sini. Nah, seperti Kristus, demikian juga apa yang Kristus lakukan, kita lakukan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah istimewanya keluarga Kristen. Kita berbeda. Karena cara kita mendekati pasangan kita, titik berangkatnya beda. Bukan pada dirinya, tapi pada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi saya belajar untuk mengasihi dia. Dikatakan kata kasih di situ tuh agape. Itu bukan kasih-kasih yang biasa. Bukan berarti tidak ada eros, philia, storge, bukan. Tapi di dalam Kristus baru kita bisa mengasihi. Dan kasih kita itu bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Walaupun kamu tidak setia, saya tetap mengasihi kamu. Makanya ada satu keluarga yang sudah diambang kehancuran. Saya ditanya, kebetulan dekat, Bang, macam mana aku ini? Kenapa? Aku mau cerai. Kenapa? Baru tahu aku, suamiku begini. Saya bilang dia begini. Yang pilih dia siapa? Ya akulah. Ya sudah, situ yang pilih kan. Lanjutkan. Gak bisa Bang. Kenapa gak bisa? Ya itu, ternyata dia pemabuk. Saya bilang dia, itu yang kamu pilih. Dan yang kamu pilih itu Tuhan izinkan menikah dengan kamu. Maka sekarang bisa enggak? Walaupun dia begitu. Dia pulang mabuk-mabuk. Berani enggak kau berkata kepada dia? Selamat datang sayangku. Apa dia bilang? Enggak. Sayang apa kayak gitu? Loh ingat janji ini kamu. Akhirnya lama-lama dia pikir-pikir dan dia bilang begini. Iya juga Bang ya. Dulu aku berjanji begini-begini. Sekarang kok kenapa begini ya? Lalu pertanyaan saya, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Bagaimana saat teduhmu? Bagaimana doamu? Bagaimana kapan kamu terakhir baca Alkitab? Ternyata semua masalahnya mulai dari situ. Waktu saudara dan saya jauh dari Kristus, kita tidak mungkin mempertahankan hubungan kita dengan baik. Maka itu hanya di dalam Kristus, di luar Kristus tidak mungkin. Saya lompat yang terakhir. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita mengasihi pasangan kita sebagaimana Kristus mengasihi. Tapi yang berikut, yang terakhir. Kita mengasihi pasangan kita seperti itu tubuh kita. Hanya orang gila yang merusak tubuhnya sendiri. Yang belum menikah, jangan menikah dengan orang gila. Siapa tuh orang gila? Perhatikan dia baik-baiklah. Dari muda sudah merusak dirinya. Kalau sudah jelas dia merusak dirinya sendiri, dirusak. Apalagi kau. Jangan dekati yang kayak begitu. Maka pastikan kamu kenal siapa dia. Baru kamu berani berjanji setia dengan dia. Kalau belum kenal jangan. Karena yang kedua di sini diminta dari kita. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita seperti itu adalah tubuh kita sendiri. Semua yang waras pasti memelihara tubuhnya. Jadi yang tidak memelihara tubuh pasti gila. Jadi kalau terjadi dalam keluarga kita ada masalah, entah siapa yang gila. Maka ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Di luar Kristus pasti berantakan semua. Maka nasihat yang baik untuk kita pada hari ini, pada hari Minggu ini. Ada seorang menulis begini. Saya lompat slide-nya. Hanya sedikit orang yang menikah dengan memikirkan betapa hebatnya belajar berkorban, mencintai dan tunduk pada orang yang tampaknya tidak dapat dicintai. Saya ulangi lagi. Hanya sedikit orang yang menikah
dengan memikirkan betapa hebatnya belajar berkorban, mencintai dan tunduk pada orang yang tampaknya tidak dapat dicintai. Hanya sedikit. Doa saya kiranya yang sedikit itu ada di ruangan ini. Doa saya kiranya yang sedikit itu ada yang sedang memperhatikan saya dari rumah. Jadi kalau kita masuk dalam pernikahan, tidak ada kata yang lain. Belajar berkorban, belajar mencintai, belajar tunduk pada orang yang tampaknya tidak dapat dicintai. Mungkin menjengkelkan. Dan perhatikan kalimat terakhir. Kasih kita kepada orang lain harus didasarkan bukan pada kasih mereka kepada kita, tetapi pada kasih Kristus kepada kita. Mari kita baca sama-sama kutipan yang terakhir ini. 1, 2, 3. Kasih kita kepada orang lain harus didasarkan bukan pada kasih mereka pada kita. Bapak Ibu mengerti? Kalau saya mengasihi saudara, bukan karena saudara mengasihi saya, tapi karena Kristus mengasihi kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Memang kalau bicara ini waktunya kurang. Mesti khusus. Ada satu gereja di Medan undang saya 6 sesi. Pagi sampai itu seru. Dan semua unek-unek keluar semua. Ini baru 2 orang, belum hubungan dengan mertua. Hubungan dengan anak, itulah keluarga. Tapi puji Tuhan, paling tidak kita mendengar sedikit tekanan saya hanya di situ. Mari kita mengasihi pasangan kita seperti Kristus. Karena kita orang percaya. Karena kita ada di dalam Kristus. Sekali lagi, lihat kekurangannya, sampaikan kepada Tuhan. Jangan ceritakan ke mana-mana. Dan biar Tuhan memulihkan hubungan kita, keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami harus jujur. Seringkali kami tidak mengerti. Kami mau mempertahankan hubungan kami, relasi kami. Tapi dalam keterbatasan kami, seringkali kami menemui jalan buntu. Tapi kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tidak berhenti memperhatikan kami. Engkau tidak bosan-bosannya berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Kau bicara lagi kepada kami. Dari diri kami tidak bisa menerima orang lain. Dari diri kami sendiri, kami tidak mungkin mengasihi orang lain. Tapi kami mau belajar sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Bila Roh Kudus mengingatkan ini senantiasa dalam hati pikiran kami. Setiap kali kami akan membenci orang lain, ingatkan kami. Supaya kami tidak salah. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kebenaran-Mu ini memimpin hidup kami, rumah tangga kami. Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Kami rindu kebenaran-Mu menjadi bagian kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.